Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.3 dengan tema kucing untuk supervisi akademik. Yang kami hormati Ibu Sri Utami sebagai fasilitator, Ibu Ari Rusmiati sebagai pengajar praktik. Izinkan saya, Rizkika Wahid Widilaksa, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 68 SD Negeri Proyonanggan 05 Batang. Pada praktek coaching alur tirta, kelompok 1 ada 2 orang, yaitu saya Rizkika Wahid Widilaksa sebagai coach dan teman saya Wiwit Pujiati sebagai coaches. Pada praktek video kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan dengan alur tirta. T yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua yaitu I, identifikasi. Yang ketiga R, rencana aksi. Dan yang keempat, tanggung jawab. Pada poin pertama tujuan, coach membantu coaches untuk menerapkan tujuan yang jelas dan spesifik sehingga arah percakapan terfokus pada hasil yang dicapai. Pada tahap identifikasi, coaches kemudian diajak untuk mengidentifikasi situasi saat ini, termasuk kekuatan, tantangan, peluang, dan hambatan yang mungkin dihadapi. Pada tahap ketiga, rencana aksi, setelah tujuan dan hambatan diidentifikasi, coaches bersama coach menyusun langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini, penting untuk membuat rencana yang terukur dan realistik. Tahap yang keempat yaitu tanggung jawab. Coaches berkomitmen untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat coach, juga mendukung coaches untuk tetap konsisten dan siap menghadapi tantangan yang muncul selama proses berlangsung. Apabila ada masukan, kritik, dan saran setelah menonton video pada berikut ini, silahkan sampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam calon guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Rizkika Wahid Widilaksa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengucapkan selamat menonton video praktik dari coaching alur tirta di Google Meet pada ruang kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwit, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Meski agak sedikit batuk ini. Alhamdulillah, nggih.
Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, begini Pak Rizky, kebetulan saya ada sedikit permasalahan. Ini Pak Rizky ada sedang sibuk, apakah kita bisa berbincang sebentar? Tentu, boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa sih Ibu yang diharapkan setelah percakapan kita nanti? Dari percakapan kita sekarang Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin nanti setelah saya bercerita dengan Pak Rizky, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran bahasa Inggris itu tidak begitu bersemangat. Bahkan dia jarang mengerjakan tugas yang saya berikan. Ini agak sedikit membuat saya pusing, Pak, menghadapi murid saya tersebut. Baik, tadi Bu Wiwit bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Sudah, Pak Rizky. Setelah pelajaran bahasa Inggris, saya memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak fokus ketika pelajaran bahasa Inggris. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa sih dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Ya betul Pak, ternyata dia memang tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Kalau Karena Hmm, itu Pak, dia tidak bisa memahami dan tidak mengerti teks-teks yang saya berikan itu terlalu panjang sehingga siswa tersebut itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Begitu Pak. ya, kalau begitu kondisi seperti apa sih yang Ibu harapkan ada murid yang demikian itu, Bu? Uh, Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain. Hmm, kalau begitu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Iya Pak, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga siswa tersebut kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang saya terapkan. Baik, Bu. Mm-mm. Apakah ada metode yang pernah berhasil dilakukan di kelas, Bu? Uh, jadi saya ada ide nih Pak, bagaimana jika saya membuat ice breaking dengan pesan berantai atau word chain. Dengan begitu nanti siswa bisa melakukannya secara berkelompok. Kemudian di saat itu siswa bisa menyampaikan pesan in English secara berantai sehingga otomatis siswa tetap membaca teks yang tersaji dengan teknik permainan atau game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa menjadi aktif, terlibat, dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, Pak. Wah, luar biasa ya, Bu. Kalau kita rating nih, Bu, dari 1 sampai 10, seberapa tinggi tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, Bu? Kalau boleh saya berikan peringkat, menurut saya antara 8 sampai 9.
Baiklah, kalau begitu rencana apa sih yang Ibu lakukan dan bagaimana Bu langkah-langkahnya? Em, yang akan saya lakukan, saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai, word chain study, kemudian permainan Scrabble, atau bisa juga dengan spelling bee, serta saya juga mau mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran baik segi murid ataupun saya sendiri itu tercapai tujuannya, Pak. Lalu Bu, eh, yang bisa membantu Ibu baik menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, kira-kira apakah ada Bu? Tentu saja, Pak. Rencananya pertama tentu saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di MGMP Bahasa Inggris sekolah, dan juga saya akan mengomunikasikan hal ini kepada orang tua atau wali murid. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya mungkin membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Pak. Ya Bu, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini Bu? Keinginan saya secepatnya saya bisa menerapkan agar murid mendapatkan hal belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan juga pendidiknya, Pak. Ya, ya, ya. Komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini itu dapat berjalan dengan baik Bu? Saya akan berusaha konsisten dan terus belajar untuk mengupdate informasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode sesuai gaya belajar murid. Sehingga nantinya kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid, Pak. Wah, luar biasa ini. Adakah dukungan dari pihak lain Ibu yang mungkin Ibu butuhkan? Tentu saja, Pak. Saya membutuhkan dukungan dari sarana prasarana, terutama penyediaan peralatan yang berkaitan dengan pembelajaran, juga dukungan moral dari kepala sekolah serta rekan sejawat. Dari saya pribadi, saya akan konsisten dalam menjalani kegiatan pendidikan ini, Pak. Kelas berapa Bu? Ya, baik Bu. Semoga rencana itu berjalan lancar. Lalu bagaimana sih perasaan Ibu setelah berbincang tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali Pak Rizky. Akhirnya setelah saya berbincang dengan Pak Rizky, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, alhamdulillah syukurlah Bu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak Rizky. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk dapat berbincang dengan saya. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu.
Semoga kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Rizky, matur suwun. Waalaikumsalam. Demikian video praktik dari saya. Ada sedikit pantun, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli sepatu. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.